sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya, gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia, utang budi. Jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, kena stroke. Jadi bukan anggap. Ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Ini tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Ya. Kedua-duanya, Islam dan Kristen, berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta jalan bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, kita masih membahas mengenai Pak Yusuf Kalla yang sangat viral di media sosial hari-hari ini, khususnya di TikTok, di Facebook, dan di YouTube, serta Instagram Bapak Ibu. Banyak orang membicarakan tentang Pak Yusuf Kalla. Dan banyak golongan juga daripada pihak netizen membicarakan tentang Pak Yusuf Kalla. Termasuk banyak pendeta hari-hari ini membicarakan tentang Pak Yusuf Kalla. Yang dibicarakan kali ini Bapak Ibu bukan tentang kinerja beliau, tetapi yang dibicarakan adalah tentang ucapan beliau yang sangat tidak masuk akal. Ucapan beliau yang sangat liar sekali, bahkan cenderung kepada fitnah. Padahal beliau sangat tahu al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Beliau bukan orang yang tidak tahu agama Bapak Ibu. Beliau bukan orang yang tidak tahu hukum. Tetapi kenapa beliau bisa mengatakan seperti itu? Makanya saya melihat di salah satu postingan daripada Bang Permadi Arya di Facebook Bapak Ibu. Bang Permadi Arya sambil menampilkan foto Pak Gubernur, mantan Gubernur Jakarta, Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama. Pak Permadi Arya menulis, orang ini videonya dipotong, tetapi tetap masuk penjara. Oh iya, karena dia minoritas, double minoritas pula, Chinese Kristen. Kalau pelaku penistaan agamanya dari kaum mayoritas, videonya nggak boleh dipotong ya. Harus nonton versi full. Paham ente? Takbir. Itu tulis Bang Permadi Arya. Saya ulangi. Bang Permadi Arya menulis di Facebook, media sosialnya. Orang ini videonya dipotong. Artinya Bapak Ibu, Pak Ahok pernah dipotong videonya. Lalu video Pak Ahok yang dipotong ini disebarkan di media sosial. Lalu oleh orang banyak, kaum mayoritas di bangsa dan negara ini, menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Ahok itu adalah sebuah penistaan agama. Lalu orang banyak mendesak hukum, mendesak pihak yang berwajib supaya Pak Ahok alias Pak Basuki Cahayapurnama ditangkap dan dijebloskan ke dalam kerengkeng alias dijebloskan ke dalam penjara. Berhasil? Berhasil Bapak Ibu. Padahal posisi Pak Ahok pada waktu itu masih menjabat sebagai gubernur yang terpilih Bapak Ibu. Masih menjabat sebagai gubernur. Itu Pak Ahok. Tetapi beliau tetap ditangkap. Sekalipun kita bersuara, banyak orang bersuara,
Banyak orang mengatakan itu video yang dipotong. Tetap juga beliau ditangkap Bapak Ibu. Atas desakan orang banyak. Karena desakan orang banyak, akhirnya Pak Ahok ditangkap. Bagaimana dengan Pak Yusuf Kalla? Apakah Pak Yusuf Kalla bisa ditangkap karena desakan kita, desakan para pendeta? Memang kita Bapak Ibu tidak melakukan demo. Dan kita tidak memaksa pihak yang berwajib, tidak mendesak pihak yang berwajib untuk menangkap. Kita hanya bersuara, bahkan sudah ada orang yang melaporkan apakah Pak Yusuf Kalla nantinya ditangkap atau tidak, saudaraku. Kalau tidak ditangkap, berarti hukum penistaan agama berat sebelah. Kalau minoritas, itu langsung ditangkap. Kalau mayoritas, nanti dulu. Atau tidak ditangkap sama sekali. Atau terhindar dari hukum penistaan agama. Seperti kata Bang Permadi Arya. Dan hari-hari ini juga banyak orang mengatakan, lihat fullnya dong, jangan dipotong-potong, katanya. Jangan dipotong-potong. Yang dipotong itu adalah bagian statement daripada Pak Yusuf Kalla, di mana beliau memfitnah kekristenan. Beliau memfitnah ajaran Kristen. Karena beliau berkata apabila orang Kristen membunuh orang Islam mati syahid, dapat pahala syahid. Padahal kekristenan tidak pernah mengajarkan itu. Pendeta tidak pernah mengajarkan itu kepada jemaat. Kita orang Kristen tidak pernah mendengar ada ajaran tentang mati syahid di dalam kekristenan. Tetapi Pak Yusuf Kalla dengan begitu gamblang dia mengatakan bahwa orang Kristen kalau membunuh orang Islam mati syahid. Ini adalah perkataan, pernyataan, statement tanpa dasar, tanpa dalil sama sekali. Liar sekali. Maka saya katakan cenderung kepada fitnah. Ini yang kita potong videonya. Statement ini yang kita potong. Kita bagikan, kita perdengarkan. Kita viralkan, kita hebohkan di media sosial. Ya, kita tidak buat demo. Tidak demo datang ke kantor pihak yang berwajib untuk mendesak pihak yang berwajib supaya beliau ditangkap. Tidak. Kita hanya memviralkan, kita hanya menghebohkan di media sosial. Hanya di media sosial tanpa mengganggu ketertiban umum, tanpa mengganggu jalan lalu lintas, ketertiban lalu lintas. Tanpa terganggu itu semua Bapak Ibu. Hanya kita viralkan di media sosial. Hanya kita viralkan di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Tanpa kita turun ke jalan-jalan. Sebagaimana yang dilakukan waktu itu tentang penangkapan Pak Ahok. Sebagai gubernur pada waktu itu Bapak Ibu. Nah, apabila ini, hukum ini tidak adil, ya berarti Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya kita hanya memvideokan, cukup memviralkan. Biar dunia di luar bangsa Indonesia melihat apa yang terjadi di bangsa dan negara ini. Khususnya tentang hukum penistaan agama. Ini dia Bapak Ibu. Ya. Kalau video Pak Ahok dipotong lalu diedit Bapak Ibu. Video Pak Ahok sekali lagi dipotong lalu diedit. Video Pak Yusuf Kalla dipotong itu bagian statement tentang penistaan agama. Tentang liarnya ucapan Pak Yusuf Kalla mengenai orang Kristen membunuh orang Islam itu mati syahid. Itu kata Pak Yusuf Kalla. Nah ini dia Bapak Ibu. Tapi mereka meminta jangan nonton sepotong-sepotong. Nonton fullnya. Sementara ketika menimpa minoritas, bukan saja di sepotong-sepotong, tetapi Bapak Ibu sudah diedit. Bagaimana bila hukum tidak adil Bapak Ibu? Yang pertama, sebagaimana saya katakan tadi, kita viralkan, hebohkan di media sosial. Yang kedua, kita serahkan sama Tuhan. Tetap Bapak Ibu kita harus menjaga nilai-nilai kekristenan kita. Tidak boleh kita turun di jalan-jalan, lalu kita demo,
Kita desak pemerintah untuk menangkap. Itu bukan tugas kita anak-anak Tuhan. Kita cukup melaporkan, diterima laporan kita puji Tuhan, ditindaklanjuti laporan kita puji Tuhan, tidak diterima juga tidak masalah. Tidak ditindaklanjuti juga tidak masalah. Yang penting sebagai warga negara yang baik, kita sudah melaporkan apabila ada yang menista agama kita. Sudah kita laporkan. Sudah ada yang melaporkan. Ditindak puji Tuhan, tidak ditindak juga puji Tuhan Bapak Ibu. Tugas kita sebagai warga yang baik melaporkan. Selanjutnya kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang turun tangan. Tuhan maha adil. Yang pertama Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Tetapi ingat, dia juga maha adil. Akan mengadili siapa saja yang berbuat curang, yang melakukan pelanggaran, yang melakukan hal-hal yang merugikan satu sama yang lain. Tuhan itu maha adil. Nanti tidak ada satu manusia pun yang bisa lari daripada keadilannya Tuhan. Ketika berhadapan dengan hakim yang maha adil, Yeshua HaMasyiah, tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dari hakim yang maha adil. Tidak bisa lari sejengkal pun, selangkah pun. Tidak akan bisa bergeser selangkah pun, sejengkal pun. Seperti patung di depan hakim yang adil. Nanti Bapak Ibu. Makanya Alkitab mengajarkan kita orang Kristen, penghakiman itu haknya Tuhan. Bukan kita yang menghakimi, Tuhan yang menghakimi. Makanya kita tidak boleh turun ke jalan-jalan, mendesak pemerintah, sampai macet jalan, mengganggu ketertiban umum, mengganggu lalu lintas. Itu kita tidak boleh melakukan. Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan cara benar dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan cara benar. Ada perbedaan pengikut HaMasyiah, pengikut Kristus dengan bukan pengikut Kristus. Ada perbedaan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kitab Roma 12 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Roma, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Hak Tuhan pembalasan. Tuhan tidak memberikan otoritas kepada kita pengikutnya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan memang memberikan banyak hal kepada kita. Berkat, mukjizat, baik mukjizat kesembuhan maupun mukjizat-mukjizat yang lain. Karunia kenabian, karunia pengajar. Semua diberikan kepada kita oleh Tuhan. Tetapi mengenai penghakiman, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita manusia Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita pengikutnya Bapak Ibu. Jadi jangan kita memakai firman Tuhan untuk menghakimi satu sama yang lain. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang berhak menghakimi umat manusia. Kita tidak diberikan otoritas, kita tidak diberikan kuasa untuk menghakimi satu sama yang lain. Serahkan semua penghakiman itu kepada Tuhan. Apabila ini diterapkan oleh semua umat beragama Bapak Ibu, aman negara, damai negara, makmur rakyat sentosa Bapak Ibu, sejahtera masyarakat Bapak Ibu. Apabila ini diterapkan, takut akan Tuhan, serahkan semua masalah kepada pihak yang berwajib, dan pihak yang berwajib melakukan pekerjaannya dengan penuh takut akan Tuhan, dengan gentar dan takut akan Tuhan, dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kebijaksanaan, maka kita masyarakat aman, makmur, adil, sentosa, sejahtera. Kita Bapak Ibu. Maka Alkitab mengajarkan kita, penghakiman itu hak Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi. Serahkan semuanya kepada Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah campur tangan, Tuhan sudah turun tangan Bapak Ibu. Mau siapapun. Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada satupun manusia yang bisa melawan hukum Tuhan. Tidak ada saudara. Jadi Bapak Ibu,
Ayat ini menegaskan kepada kita orang-orang yang percaya, orang-orang pengikut Kristus, supaya kita tidak membalas kejahatan, melainkan menyerahkan segala hal itu kepada Tuhan. Segala ketidakadilan kita serahkan kepada Tuhan. Hanya Tuhan tempat bagi kita untuk mencari keadilan, Bapak Ibu. Jadi sudah dilaporkan, hukum tidak ditindak seadil-adilnya, berarti memang benar kata firman Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya tempat bagi kita untuk mencari keadilan. Nah, kita lihat nanti kalau sudah Tuhan turun tangan, siapa yang akan membela? Siapa yang berani melawan Tuhan kalau Tuhan sudah turun tangan? Di dalam Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, ini kata kitab Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Aku akan membalasnya, firman Tuhan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Yaitu orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang melakukan kesalahan pelanggaran, orang-orang yang mencurangi orang lain, orang-orang yang mengkhianati, menyakiti orang lain. Tuhan nanti yang akan membalas, Bapak Ibu. Maka pembalasan itu benar-benar hak Tuhan. Jangan kita ambil bagian yang bukan hak kita. Jangan kita ambil bagian yang bukan di mana Tuhan tidak memberikan hak itu kepada kita. Karena itu adalah haknya Tuhan. Manusia berdosa tidak akan bisa menghakimi manusia berdosa. Manusia berdosa tidak akan bisa menyelamatkan manusia berdosa. Maka kita butuh Tuhan. Dalam hal ini kita butuh firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mendengar Yesus, sama dengan kita mendengar Bapa kita di surga. Tapi kalau kita menolak apa yang disampaikan oleh Yesus, kita menolak firman, sama halnya dengan kita menolak Bapa di surga. Maka Yesus berkata, Bapak Ibu, kepada para murid dan kepada kita semuanya, kalau engkau menerima aku, maka engkau menerima Dia yang mengutus aku. Jadi kalau kita menerima Yesus, sama halnya kita menerima Bapa di surga yang telah mengutus Yesus. Kalau kita menolak Yesus, sama dengan kita menolak Bapa di surga yang mengutus Yesus. Jadi antara Bapa dan firman, antara firman dan Bapa tidak bisa dipisahkan. Mau bagaimanapun cara penyampaiannya, Bapa dan Putra, firman dan Bapa di surga itu tidak bisa dipisahkan. Mau bagaimanapun dijelaskan, mau siapapun jelaskan, Bapak Ibu, itu tidak akan bisa dipisahkan. Tidak akan. Sama halnya saudara menolak suara saya. Ketika saudara menolak suara saya, sama halnya saudara menolak saya. Ketika saudara mendengar suara saya, sama halnya saudara mendengar saya. Dan apabila saudara menerima suara saya, sama halnya saudara menerima saya, di mana suara yang keluar dari mulut bibir lidah saya itu berasal dari saya. Jadi antara suara saya dan saya itu tidak bisa dipisahkan. Oh, saya tidak mau menerima Pendi. Saya hanya mau menerima suara Bang Pendi, tapi saya tidak bisa menerima Bang Pendi. Karena Bang Pendi hitam, gelap, pekat, jelek, bla 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 bla. Nggak bisa. Kalau saudara menerima suara saya, secara otomatis saudara sudah menerima saya yang hitam ini. Kalau saudara menerima saya, secara otomatis saudara sudah menerima suara saya yang saudara dengar. Saudara ikuti suara saya, saudara dengar suara saya, sama halnya saudara ikuti saya dan saudara mau menerima saya. Jadi antara suara saya dan saya secara pribadi tidak bisa saudara pilih salah satu. Saya pilih suara Bang Pendi saja. Tapi Bang Pendi saya tidak mau pilih. Itu tidak bisa. Sama dengan firman. Tidak bisa kita hanya memilih firman tapi kita mengabaikan Bapa. Itu tidak bisa. Tidak bisa kita mengabaikan Bapa. Hanya kita menerima firman saja. Itu tidak bisa. Kita hanya menerima Bapa tapi kita mengabaikan firman. Tidak bisa. Kita menerima firman tapi kita mengabaikan Bapa. Itu juga tidak bisa, Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam Ulangan 32 ayat 35. Hakkulah dendam dan pembalasan pada saat kaki mereka goyang. Jadi semua dendam, semua pembalasan ini hak Tuhan.
Sebagaimana saya katakan tadi Bapak Ibu, Tuhan tidak memberikan otoritas kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka firman Tuhan mengajarkan kita, balaslah segala yang jahat dengan yang baik. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, timbul dendam, dan tidak akan selesai Bapak Ibu. Apabila kita membalas kejahatan dengan kejahatan, timbul kejahatan berikutnya, dan timbul dendam dari kedua belah kubu. Kubu A melakukan kejahatan kepada kubu B, kubu B membalas kejahatan kubu A. Anak, cucu, menantu, saudara, sahabat, kerabat di kubu B, baik juga di kubu A, itu saling mendendam tanpa henti. Tapi kalau kita ikuti firman Tuhan, kita hidup dalam keadaan sukacita Bapak Ibu. Ini berat Bapak Ibu. Tapi bila kita berada di dalam firman Tuhan, kita bisa. Kalau kita berada di dalam firman Tuhan, kita bisa. Karena firman Tuhan selalu mengingatkan kita, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menyerang kamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berikanlah tempat untuk murka Tuhan. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi firman selalu mengingatkan kita. Baik saudara kasih Tuhan, para pecinta Jala Bagi dan para pengikut Kristus yang setia. Terima kasih atas berkat anugerah daripada Tuhan kepada kita semuanya, di mana kita sampai detik ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, masih diberikan nafas, masih diberikan kesempatan kepada kita oleh Tuhan untuk kita melayani Dia, untuk kita pergi memberitakan Injil, untuk kita pergi untuk bersaksi, untuk kita pergi melakukan pemuridan Bapak Ibu, untuk kita pergi menjangkau jiwa, pergi bersaksi kepada mereka yang belum mengenal Dia, yang belum menerima Injil, yang belum menerima kasih anugerah, kasih karunia daripada Tuhan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habagit, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan ke dalam rumah support Bapak Ibu. Lebih-lebih lagi beberapa hari ke depan, saya bersama dengan JDP kembali ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa support Bapak Ibu semuanya, agar lewat pelayanan kita, mukalab di pedalaman, anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi Mentawai, lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, mereka bisa kembali kepada Hamasiah, mereka bisa kembali kepada Kristus. Saya sangat membutuhkan doa, support, dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Apabila Bapak Ibu tergerak untuk membantu, nomor rekening ada di deskripsi. Silakan bantu berapapun yang Bapak Ibu tergerak untuk membantu. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah saya sangat butuh sekali doa Bapak Ibu semuanya. Doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Urwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.